Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama Ayunda, NIM 1902603, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemberkasan dan peneta arsip. Pada video ini saya akan menjelaskan pemberkasan arsip menurut sistem abjad atau alfabet. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sistem pemberkasan arsip berdasarkan abjad. Sistem pemberkasan arsip berdasarkan abjad adalah suatu proses penyimpanan atau penemuan kembali arsip tersebut berdasarkan abjad. Yang mana di dalam sistem tersebut kita menentukan penyusunan itu menurut nama orang, perusahaan ataupun kantor. Yang mana pemberkasan arsip tersebut yang dimulai dari huruf A hingga Z, yang mana kita akan menetapkan nama perusahaan, orang, dan kantor tersebut menurut abjadnya. Baik, sebelum kita melakukan proses pemberkasan arsip, terlebih dahulu mari kita memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk pemberkasan arsip. Baik, alat pertama yaitu arsip. Di sini saya menggunakan 5 arsip. Yang pertama tanda terima sementara pajak, pembayaran pajak dan bumi bangunan, ijazah, terus permohonan cuti bersalin, permintaan barang ATK, dan pengunduran diri. Yang kedua yaitu lembaran deposisi, yang mana lembaran deposisi ini merupakan ringkasan atau isian secara ringkas dari arsip tersebut. Alat selanjutnya yaitu kartu indeks. Kartu indeks ini merupakan suatu alat yang sangat diperlukan, dikarenakan apabila kita ingin menemukan kembali arsip tersebut, maka kita harus mengenal dulu kartu indeksnya untuk mengetahui di mana letak dari arsip tersebut. Alat selanjutnya yaitu buku agenda. Buku agenda ini bertujuan untuk mencatat arsip-arsip yang akan kita kelola. Alat selanjutnya yaitu sekat atau guide, yang bertujuan untuk membatasi satu arsip dengan arsip yang lain. Alat selanjutnya yaitu map, yang bertujuan untuk meletakkan arsip tersebut sehingga arsip tersebut tidak tercecer ataupun berpindah tempat. Alat terakhir yaitu tempat peletakan map. Pada saat ini saya menggunakan kardus bekas untuk meletakkan map yang akan saya kelola nanti. Baik, proses pertama dalam pemberkasan arsip sistem abjad yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu isi dari arsip tersebut atau dari surat tersebut. Yang pertama yaitu dari pemerintah Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah, yaitu tanda terima sementara pembayaran pajak dan bumi bangunan. Yang kedua yaitu ijazah. Yang ketiga yaitu surat cuti bersalin. Yang keempat permintaan barang ATK, dan yang kelima adalah surat pengunduran diri. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi lembaran deposisi. Lembaran deposisi ini merupakan isian ringkas tentang arsip yang kita gunakan atau yang kita kelola. Di sini lembaran deposisi ini terdiri dari surat, dari mana surat kita terima, nomor surat, tanggal surat, diterima oleh kita pada tanggal berapa, terus kita catat nomor agenda dan nomor karonya, sifat surat tersebut rahasia, sangat rahasia atau biasa, dan hal yang berkaitan dengan arsip tersebut. Diteruskan kepada seperti kepala kepegawaian, kepala subbagian TU, dan harus ditindaklanjuti atau tidaknya. Terus diberi tanda tangan oleh kepala. Apabila disuruh dilanjutkan, maka kita harus melanjutkan proses pengelolaan arsip tersebut. Apabila kita tidak disuruh dilanjutkan oleh kepala, maka kita harus tidak melanjutkan juga pengelolaan dari arsip tersebut. Lembaran deposisi wajib diisi minimal satu arsip satu lembaran deposisi.
Semoga yang bertujuan memudahkan kita untuk mengetahui secara ringkas isi dari arsip tersebut. Selanjutnya kita membuat kartu indeks. Sebelum itu saya sudah membuat kartu indeks 5 kartu indeks dari arsip tersebut. Yang mana setiap kartu indeks ini berisi tentang judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal kode surat dan indeks. Jadi saya ambil contoh dari Badan Pendapatan Daerah, judul suratnya, terus nomor suratnya 22280, terus tanggal suratnya 29 September 2020, perihal tentang tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan, kode suratnya itu B.BA.01. Kenapa B.BA.01? Kita ambil dari awal dari huruf judul surat tersebut. Yaitu yang pertama badan, yaitu B. Mari kita membuat B. Terus kita beri titik dan kita ambil dari dua huruf dari kalimat pertama, yaitu badan. Jadi badan tuh dua hurufnya tuh B.BA gitu. Setelah itu kita kasih titik nol. Titik nol ini merupakan surat keberapa yang kita kelola. Terus dalam penulisan indeksnya kita balikkan, yaitu pendapatan daerah, badan. Terus di atasnya kita kasih dua huruf awal dari kalimat, yaitu BA. Dan seterusnya juga seperti itu. Oke, dalam 55 arsip tersebut harus kita membuat kartu indeksnya. Langkah selanjutnya gitu, kita membuat buku agenda surat masuk. Jadi buku agenda surat masuk ini kita bikin tanggal terima suratnya, nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, isi ringkasan dari mana surat tersebut kepada kode klasifikasinya. Setelah itu kita juga akan membuat guide atau pembatas dari satu arsip dengan arsip lain. Setelah kita membuatnya, kita akan memasukkan arsip tersebut ke dalam map yang mana bertujuan untuk meletakkan arsip tersebut dan tidak akan tercecer. Setelah itu, setelah kita masukkan map, kita akan memasukkan arsip tersebut ke dalam tempat arsipnya. Sebelum itu saya sudah memberi nama atau abjad dari A hingga Z yang mana akan bertujuan untuk meletakkan arsip tersebut menurut abjadnya. Baik. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan arsip tersebut ke dalam map. Jadi saya menggunakan 3 map dikarenakan tempat peletakan arsip tersebut kita cuma membutuhkan 3 dikarenakan satu kota itu berisikan ada 6 abjad atau 5 abjad. Seperti ini, yaitu arsip map pertama yaitu arsip B. Di sini di dalam map itu terdapat juga buku agenda surat masuknya. Sebenarnya buku agenda surat masuk itu cuma satu aja dikarenakan saya meletakkan di tempat yang berbeda. Jadi setiap mapnya saya kasih buku agenda. Setelah buku agenda, di dalamnya itu ada juga pembatas dari arsip satu dengan arsip yang lain. Terus kita masukkan juga lembaran deposisinya dan arsipnya tersebut, sama dengan seperti arsip-arsip yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu kita letakkan map tersebut kepada tempat arsip tersebut. Langkah yang terakhir yaitu letakkan kartu indeks kepada tempat peletakan kartu indeks. Baik, itulah proses dari pemerkasan arsip sistem abjad. Apabila ada kesalahan dalam langkah-langkah tersebut, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.